Welcome back to Oke guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai dibicarakan, dan kasus ini adalah kasus kematian George Floyd. Dan kita harapkan teman-teman untuk boleh menonton ini dengan pikiran yang terbuka dan menanggapi video ini dengan lebih kritis ya teman-teman. Video ini kita akan mulai dari ceritain kronologinya kayak gimana, terus juga mengenal sosok si pelaku dan juga si korban. Terus kita juga pengen kasih updatean kondisi terkini dari Amerika ya. Jadi apa yang sedang terjadi, juga gimana sih kondisi mereka saat ini sehabis kasus ini gitu. Kita juga mohon supaya teman-teman bisa berpikir dari awal sampai akhir, memikirkan ini dan diskusi sama-sama dengan kami. Sehabis video ini selesai, kalian bisa komen di bawah dan kita diskusi sama-sama, terus juga nonton video ini dari awal sampai akhir karena ini pembahasannya lumayan panjang. Oke guys, kasus ini bermula karena si Josh ini ditangkap polisi di kota Minneapolis pada Senin 25 Mei tahun 2020 karena dia diduga melakukan pembayaran menggunakan uang palsu yang total belanjaan dia itu senilai $20 atau setara dengan 293.000 saat berbelanja di sebuah toko makanan yang bernama Cup Food. Pemilik Cup Food ini yang bernama Mahmud Abu Mayaleh menjelaskan kenapa si pria berusia 46 tahun tersebut ditangkap. Si Mahmud ini bilang kalau si karyawannya ini menelpon polisi karena ketika si Floydnya sudah selesai belanja, sudah keluar dari tokonya, si kawalan ini baru sadar si Josh ini menggunakan uang palsu pas bayar. Mahmud juga pernah bilang kalau si keluarganya ini pernah melihat si Floyd yang ditangkap dan mencoba untuk melarang polisinya tuh buat nggak nginjek si lehernya si Josh ini. Tapi pada saat kejadian itu terjadi, si Mahmud ini pemilik toko Cup Food itu lagi nggak ada di situ. Dan penangkapan itu pun terekam oleh sebuah video yang menjadi viral. Dalam video tersebut, tangan si Josh itu diborgol dan kemudian tuh badan dia dijatuhkan ke aspal oleh pihak kepolisian. Lalu si polisi menekan si lehernya Josh ini menggunakan lututnya. Pada saat si Josh ini lehernya ditekan oleh polisi ini, dia sempat bilang, "Lututmu di leherku, aku tidak bisa bernapas. Mama, mama." Dia bilang seperti itu. Sesaat kemudian pun si Josh pun terdiam. Dan ketika si polisi minta si Josh ini buat masuk ke dalam mobil, si Josh ini nggak bereaksi. Lalu dia dibawa ke rumah sakit dan dalam perjalanannya menuju rumah sakit, si Josh ini dinyatakan udah meninggal karena kehabisan napas. Nah, pasti dari kalian tuh berpikir dong, protokolnya di sana tuh seperti apa sih kok sampai si polisi ini kok menangkap si Josh ini sampai sekejam itu, sampai sebrutal itu. Nah, kita perlu pahami dulu penangkapan itu apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, penangkapan itu adalah tindakan menangkap atau menahan, dan biasanya tuh karena orang tersebut itu dicurigai atau diamati dia bakalan melakukan kejahatan. Dan setelah ditahan, orang tersebut pun masih bakal diperiksa lebih lanjut lagi buat dicek dia itu beneran melakukan tindakan kejahatan atau enggak sih. Polisi dan berbagai petugas lainnya juga memiliki kuasa atau hak untuk melakukan penangkapan. Di beberapa tempat di berbagai negara, penangkapan warga negara itu diizinkan. Misalnya di Inggris dan di Wales. Siapapun boleh melakukan penangkapan asal dengan catatan dia punya alasan yang jelas buat mencurigai si orang ini bakalan melakukan kejahatan atau enggak. Meskipun dia boleh melakukan penangkapan terhadap orang lain, dia juga harus benar-benar perhatiin syarat-syaratnya tuh buat menangkap orang ini tuh seperti apa gitu loh. Dan syarat-syaratnya juga harus dipenuhi gitu loh, sehingga baru boleh melakukan penangkapan. Nah, lalu kalian berpikir kan prosedurnya seperti apa sih? Apa di berbagai tempat berbeda? Ya, di berbagai tempat di negara itu berbeda. Walaupun di negara yang sama pun, di berbagai tempat di daerah yang lain juga bakal berbeda gitu loh. Karena setiap daerah itu punya protokolnya masing-masing, SOP-nya masing-masing. Terus kalau gitu si polisi ini atau petugas ini kapan dan pada saat kayak apa gitu dia harus melakukan penangkapan. Si petugas ini harus memahami kondisinya. Secara pribadi dia melihat kalau ini tuh bakalan ada memicu kejahatan. Menurut fanlaw.com, syarat petugas atau polisi melakukan penangkapan adalah seperti ini. Yang pertama, petugas memiliki kemungkinan alasan untuk percaya bahwa orang yang akan ditangkap ini bakalan melakukan kejahatan. Yang kedua, petugas memiliki surat perintah langsung yang dikirim oleh hakim buat melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Yang ketiga, seorang petugas tidak dapat menangkap seseorang hanya karena dia itu nggak suka sama orang tersebut atau punya firasat buruk sama orang tersebut kalau dia itu penjahat, kalau dia itu bakalan melakukan kejahatan. Yang keempat, petugas kepolisian harus dapat membenarkan penangkapan mereka, membenarkannya dengan cara memberikan bukti-bukti nyata gitu loh kalau si orang yang mereka tangkap ini benar-benar melakukan kejahatan. Di Amerika Serikat sana,
polisi itu nggak diperkenankan untuk mereka melakukan penangkapan menggunakan kekuatan yang berlebihan atau yang sampai melakukan tindakan yang kejam gitu. Dan hal ini tuh bersifat universal dan dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat sana. Dan secara umum, petugas kepolisian hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan minimum mereka, dan itu pun untuk melindungi mereka dan untuk membawa penjahat ini ke dalam tahanan polisi. Dan inilah sebabnya kenapa orang-orang di sana itu nggak disarankan kalau ditangkap polisi itu mereka tuh melawan. Udah gitu mereka berdebat sama polisinya, kalau gue nggak salah gitu loh. Bahkan walaupun mereka bener pun tetap aja nggak usah melawan, nggak usah berdebat sama si polisinya, karena perlawanan mereka juga kan bakalan mengarahkan si polisi ini buat menggunakan kekuatannya yang lebih gitu loh. Jadi dengan kalian berdebat seperti itu, dengan kalian melawan seperti itu, ntar si polisi kan jadi menggunakan kekuatan yang lebih. Dan jika orang yang ditangkap berpikir kalau yang dia lakukan itu benar, nggak salah, mereka selalu bisa istilahnya mengadilinya nanti di pengadilan nanti dengan bantuan seorang pengacara, ataupun kalau emang perlu kalian bawa kasus hak sipilnya. Itu sekian kronologinya si kasus George Floyd. Kalian pasti penasaran siapa sosok polisi yang dimaksudkan tadi itu. Dia adalah polisi yang bernama Derek Chauvin. Derek Chauvin adalah pria berusia 44 tahun. Dia adalah seorang perwira veteran di Minneapolis dan telah melayani polisi selama 2 dekade. Dan ia memiliki catatan tugas yang sangat buruk karena ia memperlakukan orang-orang yang ia tangkap secara tidak baik. Ia juga pernah terlibat dalam kasus tewasnya seorang Wayne Reyes pada tahun 2006 silam. Jadi Reyes ini sedang diburu oleh polisi karena telah diduga menerkam seorang teman dan pacarnya. Dan dalam pengejarannya ini, Reyes telah ditembak oleh seorang polisi dan salah satu pelurunya itu adalah dari Chauvin ini. Jadi sebelum kematian George Floyd, kepolisian Minneapolis telah menerima 18 pengaduan tentang perilaku Chauvin, dan Chauvin sendiri sudah 2 kali menerima hukuman indisipliner. Jadi pada hari Jumat 29 Mei 2020 kemarin, Biro Penahanan Pidana membawa Chauvin ke tahanan pada pukul 11.44 pagi. Jaksa wilayah Hennepin yang bernama Mike Freeman mengatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan terhadap 3 petugas lainnya yang terlibat, yang semuanya itu telah dipecat. Dan Chauvin ini ditahan di pusat penahanan orang dewasa, penjara Ramsey County di St. Paul menurut sumber penegak hukum. Dan Chauvin kini dijerat dengan pasal pembunuhan tingkat 3 dengan ancaman hukuman penjara 25 tahun dengan dakwaan pembunuhan tingkat ketiga dan 10 tahun atas dakwaan tingkat kedua pembunuhan tidak berencana. Dan masalah Chauvin tidak sampai di sini aja. Setelah dipecat dan ditahan, kini Chauvin digugat cerai oleh istrinya. Istri Chauvin yang bernama Kelly Chauvin ini telah mengajukan perceraian di hari yang sama saat suaminya dituntut pasal pembunuhan pada hari Jumat 29 Mei. Kelly Chauvin ini diketahui dia adalah seorang mantan Mrs. Minnesota di Amerika. Perempuan berdarah Laos ini dinikahi Derek Chauvin pada tahun 2010. Kelly yang berprofesi sebagai ahli radiologi pertama kali bertemu Derek di pusat medis Kabupaten Hennepin. Dan selanjutnya kita akan bahas sosok George Floyd. George Floyd ini seorang pria Afrika Amerika yang berusia 46 tahun. Dia berasal dari Houston, Texas, dan ia tinggal di St. Louis Park, Minnesota. Dan dia bekerja tuh sebagai penjaga keamanan di sebuah restoran yang bernama Conga Latin Bistro. Dengan postur 2 meter, setinggi 2 meter itu, dia tuh ternyata seorang mantan atlet basket. Dan di lingkungan George dia tinggal, dia tuh dikenal sebagai pria raksasa karena mempunyai tubuh yang tinggi, sangat tinggi. Dan walaupun dianggap sebagai raksasa, dia tuh memiliki hati yang baik dan penyayang. Hal tersebut itu bukan diakuin oleh keluarganya aja, tapi juga orang-orang sekitar dia. George baru saja meninggalkan Houston untuk memulai kehidupan baru di Minneapolis ini. Tapi ternyata di situ pula ia menemukan ajalnya secara tragis. Ia ditangkap dengan tuduhan memakai uang palsu yang dia pakai untuk bertransaksi, dan diketahui sebelumnya bahwa Chauvin dan Floyd ini mereka pernah menjadi rekan kerja selama 17 tahun sebagai penjaga di sebuah klub lokal. Nama klubnya adalah El Nuevo Rodeo. Lalu pemilik klub ini yang bernama Maya Santa Maria mengatakan bahwa Chauvin ini memang dari dulu memperlakukan orang kulit hitam itu secara gelisah dan cemas. Mungkin dia takut gitu kan. Tanggal 25 Mei itu adalah di mana kasus George ini terjadi, teman-teman. Keesokan harinya, seorang bernama Darnella Frazier, dia mengunggah postingan di sosial medianya sebuah video yang video itu adalah cuplikan di mana si George ini dapat perlakuan kekerasan dari polisi tersebut, guys. Nah, karena postingannya ini udah mulai banyak dilihat sama orang-orang masyarakat di sana,
muncullah kemarahan, muncullah rasa yang gak adil di masyarakat itu, dan mereka mulai mengunjuk rasa, teman-teman. Padahal tanggal 25 Mei itu memang masyarakat di sana juga memang udah tahu adanya ketidakadilan perlakuan dari si polisi ini. Tapi mungkin karena kurangnya bukti dan karena munculnya video ini dari Darnella ini semakin memicu dari unjuk rasa si masyarakat itu, dan sekarang mereka kayak punya bukti gitu untuk mereka bisa meluapkan kemarahan mereka kepada si polisi itu. Tanggal 26 Mei itu, teman-teman, kepala kepolisian langsung memecat keempat petugas yang ada dalam penanganan kasus si George Floyd itu. Nah, si Derek bersama ketiga temannya yang lain. Setelah dipecat, mereka belum dijerat hukuman tuh saat itu. Mereka masih bisa bebas, masih bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Disinilah yang membuat masyarakat semakin ngerasa nggak adil. Loh, kenapa? Karena merasa harusnya nggak cukup cuma dipecat doang. Mereka itu harus sampai dihukum dong. Bagi masyarakat di sana merasa seperti itu. Makanya tanggal 26 Mei itu juga si masyarakat ini langsung mengunjuk rasa, teman-teman. Mereka meluapkan kemarahan mereka meluapkan emosi mereka dengan cara mereka semua bergerumun ke jalanan. Tapi bukan cuma bergerumun, teman-teman. Mereka juga merusak mobil petugas, mereka coret-coret mobil petugas, bahkan juga toko-toko di sana kayak restoran, toko-toko underdeal, mereka bakar, teman-teman. Itu salah satu unjuk rasa yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, untuk membubarkan kerumunan itu, polisi juga sempat kasih kayak semacam gas air mata gitu ke mereka. Terus juga ada sempat kasih tembakan karet gitu ke mereka untuk membubarkan kerumunan ini, teman-teman. Nah, sampai di situ tanggal 27-nya kasus ini masih belum ditangani dan belum ada respon dari pemerintah. Bisa dibayangin kan gimana si masyarakat ini mulai menunjukkan keresahan mereka. Kejadian ini bukan hanya terjadi di satu kota aja, tapi juga terjadi di beberapa kota yang ada di Amerika. Contohnya ada di Nashville, di New Orleans, New York City, Reno, terus juga Rochester, ada di Los Angeles, Philadelphia, Des Moines, Washington DC, Greenville, dan juga Green Bay. Nah, bisa dibayangin kan teman-teman betapa ricuhnya di sana. Mereka juga nutup jalan sehingga beberapa rute jalan yang ada di sana nggak bisa dipakai. Tanggal 28 Mei, Gubernur Minnesota bernama Tim Walz, dia mengaktifkan Garda Nasional dan meminta Departemen Kehakiman untuk menjadikan kasus George ini sebagai prioritas. Terus juga wali kota bernama Jacob Frey, dia juga berbicara di Twitternya, dia mengungkapkan rasa kecewanya kepada masyarakat dan juga mengungkapkan gimana dia juga merasakan kesedihan karena kasus ini. Dia meminta supaya setiap masyarakat bisa ada di rumah dan biarkan pemerintah yang bekerja. Dia berjanji juga di Twitternya itu untuk pengen bikin pemulihan besar-besaran dan juga bikin perdamaian di kota itu. Terus salah satu unggahan dia yang menurut gue cukup menggambarkan kesedihan dan betapa kecewanya dia atas sikap masyarakat ini adalah dia bilang kayak gini, teman-teman. Kita perlu menawarkan cinta dan belas kasih radikal yang kita semua miliki dalam diri kita. Terus dia juga bilang kita harus memulihkan perdamaian agar kita bisa melakukan kerjasama ini bersama-sama. Bisa dibayangin ya teman-teman, pemerintah di sana juga merasakan keresahan, kebingungan juga, terus juga gimana mereka pusingnya menangani kasus ini. Sampai updatean tanggal per 31 Mei, dinyatakan juga ada satu korban jiwa, pria berusia 19 tahun yang ikut tertembak juga,
karena waktu itu polisi menembakkan pelurunya ke kerumunan yang sangat ramai saat itu dan terkena pria ini. Pria ini juga dinyatakan meninggal saat di rumah sakit. Polisi juga mengiyakan kalau memang mereka sempat menembakkan itu ke kerumunan banyak itu. Ada juga beberapa masyarakat yang mengalami cedera ringan, terus juga ada juga yang cedera lumayan parah dan kritis. Tapi mereka nggak bisa ngupdate secara pasti beberapa masyarakat yang terkena cedera ini dan juga berapa jumlah pasti dari masyarakat yang tertangkap juga gitu. Dan sekadar informasi tambahan buat teman-teman, KJRI dari Chicago menghubungi beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Dan mereka sih kasih updatean kalau misalnya warga negara Indonesia di sana masih aman. Dan juga mereka minta secara khusus supaya warga negara Indonesia bisa tetap stay at home dan juga menjaga keamanan di sana. Kita doakan supaya masalah ini, kasus ini bisa cepat selesai, dan juga apalagi ada warga negara Indonesia kita juga yang ada di sana, kita tetap dukung di dalam doa. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari kronologi, terus latar belakang maupun kondisi di Amerika saat ini yang bisa kita kasih tahu ke kalian. Nah, dari sepanjang kita cerita tentang kasus ini, pasti kalian banyak yang berspekulasi dan punya teori-teori tentang kasus ini. Nah, kita juga mau tahu dong pandangan kalian dan spekulasi kalian itu seperti apa. Boleh komen di kolom komentar. Yes. Jadi kasus ini kita juga mau menyampaikan apa yang kita dapat gitu, bukan dengan menyalahkan satu pihak atau kita memihak pihak ini atau pihak itu gitu. Tapi kita mau hanya menyampaikan apa yang kita dapat dari kasus ini gitu. Kalau gue sih jadi penasaran ya tentang pandangan orang kulit hitam ke kulit putih atau begitu sebaliknya gitu. Yes, gimana? Ya bisa gak sih kalau orang kulit putih itu nggak nganggap orang kulit hitam itu semua tuh jahat gitu, atau sebaliknya gitu loh. Kalau menurut lu gimana, Man? Kalau menurut gue sih terlepas dari si tindakan si George Floyd ini menggunakan uang palsu atau enggak, apakah si tindakan si polisi ini bisa dibenarkan? Jadi dari sisi tindakan polisi itu benar apa enggak gitu ya. Itu bisa dipertanyakan sih. Iya. Kalau gua ngelihatnya demonya sih. Gua setuju kalau misalnya demo itu menyuarakan pendapat itu nggak salah gitu ya. Tapi sekali lagi dampak dari demonya itu yang mungkin perlu dipertimbangkan, apakah demonya itu jadinya sebenarnya jadi bijak apa enggak gitu. Kalau akhirnya malah membuat salah satu pihak yang lain yang nggak bersalah juga ikut rugi kan, jadinya demo ini rasanya kayak bisa aja jadi kurang bijak ya. Yeah. Dan salah satu poin penting yang bisa kita lakukan secara nyata dilihat dari kasus ini adalah kayak respect satu sama lain, bener nggak sih? Iya, bener banget sih. Kita harus menghargai orang lain tuh dari hal paling kecil gitu. Iya sih, hal paling kecil gitu. Gimana cara kita memperlakukan orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Yes, setuju. Dan respect itu kan berarti juga bagaimana kita menyikapi sesuatu terjadi, konsekuensinya seperti apa. Dan respect itu jangan kita suruh orang mulai dulu, tapi mulai aja dari kita dulu sendiri gitu. Yes. Dan yang paling penting kita juga pengen ngajak teman-teman semua untuk yuk pray for them. Apa yang terjadi di sana, kericuhan di sana, kita tetap doakan supaya kasus ini cepat berlalu, dan juga doain pemerintah juga yang harus fight sama kasus ini. Terus juga ada kasus coronavirus yang belum selesai, nambah gitu ya kasusnya. Nambah lagi. Tetap doain mereka, dukung mereka juga ya. Satu penting juga untuk mendoakan bangsa Indonesia kita juga untuk tetap bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke guys, jadi sekian video dari kita. Jangan lupa di like dan di komen dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.